Pada kesempatan kali ini, rasa keadilan publik merasa sedikit terganggu dan dipertanyakan. Oleh karena itu langsung saja tim transisi khususnya koordinatornya dianggap mencederai rasa kebatinan publik atas keinginan daripada masyarakat untuk melakukan perubahan di Kabupaten Indramayu. Bung Iwan, terlebih dahulu saya ingin menanyakan, Bung Iwan ini lahir dari rahim reformasi. Dan Bung Iwan menikmati kekuasaan yang sangat luar biasa. Pada waktu DPRD punya kekuatan besar, banyak melakukan, banyak diberi kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan DPRD pada zamannya Bung Iwan bisa impeach ya, bisa kalau melanggar peraturan dan perundang-undangan. Nah sekarang hanya rekomendasi ya Bung Iwan. Oke, Bung Iwan, Obor TV ini kan merespon bagaimana ada kegundahan masyarakat. Satu sisi bangga dan bersyukur telah terpilihnya kepemimpinan yang merepresentasikan sebagai figur yang bisa mengawal perubahan. Karena pada waktu itu sebelumnya juga dianggap sebagai bagian daripada solusi. Tapi faktanya apa yang terjadi? Nah sekarang dengan perolehan suara 67, kan luar biasa Bung Iwan. Ini fenomena apa ini? Sebelum saya lari kepada persoalan ketidaknyamanan atau rasa kebatinan, ini fenomena apa yang sebenarnya terjadi Pilkada 2024 ini di Kabupaten Indramayu? Monggo Bung Iwan. Ya sebenarnya semenjak kontestasi tahun 2019 ya 2020, ini kegundahan masyarakat itu diterjawabkan, seharusnya seperti itu. Namun kemudian faktanya paradigma persoalan yang muncul di masyarakat itu tidak bisa dijawab oleh Bupati Produksi tahun 2020. Dan ini kembali tentunya kegundahan semakin mendalam dan semakin meluas tentunya. Kalau kemarin waktu itu hanya 30 sekian persen, 38 kalau nggak saya waktu kemenangannya. Nah, kalau sekarang sangat luar biasa, artinya itu kegundahan masyarakat itu semakin mendalam dan semakin meluas. Masyarakat semakin rindu akan perubahan. Artinya apa yang dirubah? Ya paradigma Orde Baru itu sebenarnya yang ingin dirubah. Dua hal paradigma yang tentunya menjadi focusing di tingkat Kabupaten Indramayu khususnya adalah yang pertama adalah debirokratisasi, yang pertama itu. Yang kedua adalah deregulasi mengenai PBJ. Di situ ada faktor-faktor ketidakadilan dalam persoalan PBJ, sehingga menimbulkan kerusakan yang sistematis dalam proses pembangunan, karena begitu mahal kos biaya yang harus keluar, yang tidak masuk dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Itu problem utama. Sehingga karena persoalan itu kemudian masyarakat mencurahkan kegundahannya di pemilu 2024. Akhirnya suaranya sangat signifikan kan itu. Dan mungkin di beberapa kabupaten kota tidak pernah terjadi sebesar ini. Barangkali saya ada referensi lain silakan. Tapi menurut pandangan saya ya hanya angka di 67% itu saya pikir terbesar barangkali di Indonesia kemenangan itu. Sangat luar biasa kemenangannya. Oke, Bung Iwan. Karena ekspektasi masyarakat Indramayu ini rasionalitas dan kesadarnya sangat luar biasa dengan ditunjukkan hasil itu. Nah kira-kira calon terpilih ini untuk menuju pelantikan ini kan ada tim transisi. Nah Bung Iwan ini kan mantan tim sukses kalau tidak salah pilkada sebelumnya ya 2020 ya, zamannya Ibu Nina. Ini apakah ada perbedaan ini? Nah sementara ini kan harapan yang kedua mungkin ya. Pasca rejim dulu terjadi perubahan, nah sekarang malah justru kecewa, ya kan? Dibuktikan dengan suara itu kan bahwa pemerintahan masa lalu gagal. Nah harusnya seyogianya seperti apa? Bupati, Wakil Bupati, Pak Luki dengan Pak Saifuddin ini merepresentasikan keinginan dan rakyat untuk bisa ada trust bahwa rakyat ini tidak kecewa. Monggo, Bung Iwan. Logikanya sebenarnya yang namanya perubahan itu dilakukan oleh kelompok luar, eksternal tentunya kan gitu. Jadi tim transisi itu
eksistensinya harus dipertanyakan. Nah, jadi berkaitan dengan eksistensi yang pertama itu. Yang kedua berkaitan dengan materi dan urgensi, kan gitu. Nah ini yang menimbulkan kemudian pertanyaan. Eksistensi itu hubungan personalia tim dengan para calon seperti apa kan gitu. Ya kalau dulu tahun 2020 mungkin ada hubungan yang sinergisitas lah. Karena memang tim sinkronisasi itu terdiri dari orang-orang yang punya kontribusi secara jelas dan tegas kan. Berpihak kepada calon yang menang kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kontribusi personalia tim terhadap keberhasilan kemenangan itu sampai jauh mana kan itu. Jadi tim itu kan harus selain eksistensinya harus menunjukkan bahwa memang dia itu para pejuang kan gitu, yang sudah berhasil menggulkan calonnya kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kapabilitas personalia daripada calon itu. Itu eksistensi daripada tim. Itu yang pertama. Dan ini menjadi pertanyaan publik, kok tiba-tiba muncul yang menurut Bung Solehin adalah personalia yang memang tidak termasuk dalam tim kan gitu. Jadi penumpang gelap lah kasarnya. Kalau saya penumpang gelap. Tapi yang dimaksud siapa karena saya sendiri kan belum tahu nama-namanya siapa tim itu. Tapi saya pernah lihat kan di media kan itu selintas gitu. Beberapa orang yang muncul gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian materi. Kalau mengenai materi dan urgensi tentunya ini merupakan konsekuensi daripada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sekalipun liberalisasi politik di mana calon diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam visi dan misi, tetapi tidak boleh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu oleh sebab itu negara mengatur bahwa perlu dilakukan sinkronisasi antara visi dan misi dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah. Kan itu. Itu yang pertama kan itu. Yang kedua tentunya harus paralel dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang berkaitan dengan materi dan urgensi. Kemudian berikutnya adalah tentunya konsekuensi bahwa visi dan misi juga harus masuk dalam APBD. Karena APBD tahun ini, tahun 2025 dia diproduksi oleh bupati sebelumnya. Kan itu. Oke. Oke, Bung ini Iwan. Yang jadi persoalan nih. Iya, oke. Tadi sudah menyampaikan berarti ada substansi ya terkait dengan kinerja transisi. Mungkin publik ini, Bung Iwan, ingin tahu sebenarnya tugas daripada tim transisi ini seperti apa yang harusnya mereka berbuat sebelum bupati wakil bupati terpilih ini dilantik. Ya saya sebutkan tadi bahwa tugasnya adalah melakukan sinkronisasi antara visi misi bupati yang dibuat pada saat dia mencalonkan kan gitu dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu berarti kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Ya karena itu RPJMD itu merupakan representasi daripada kepentingan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia kan itu. Karena itu ada aturan-aturan yang mengatur untuk membuat rencana panjang maupun rencana jangka pendek. Oke, Bung Iwan. Bung Iwan ini kan sudah pernah jadi tim sukses. Ketika ada tim transisi tahu-tahu nongol dari mantan pejabat publik yang notabene punya tanggung jawab moral di masa lalunya diberikan porsi yang sangat luar biasa dan dianggap gagal, terus tahu-tahu muncul, ya kan, sebagai representasi untuk beberes dermayu, simbolnya Pak Luki dan Pak Haji Saifuddin. Ini bagaimana ini menurut Bung Iwan ini? Itu sebenarnya yang menjadi problematika kan gitu. Problematika perubahan. Sebenarnya perubahan itu sudah tidak percaya lagi pada birokrasi. Tanya aja pada Pak O. Tidak pernah kita percaya pada birokrasi kan gitu. Dari dulu juga seperti itu. Itu problem sebenarnya. Birokrasi itu adalah problematika yang menyebabkan kerusakan negara ini kan gitu. Kenapa? Karena ada paradigma-paradigma yang memang merusak. Yang pertama adalah persoalan-persoalan transaksi. Ya kan gitu. Sehingga orang-orang yang duduk di birokrasi tidak kapabel kan gitu. Itu problemnya kan itu. Pada waktu zaman Pak Yance juga yang dikritisi itu persoalannya. Yang kedua, ketidakadilan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, persoalan angka yang terlalu tinggi dalam pengadaan barang dan jasa. Coba aja bayangkan. Sampean sudah pernah menjadi pimpinan DPRD.
bisa membayangkan berapa angka yang keluar tidak berhubungan dengan pembangunan. Coba bayangkan. Sekarang kalau 3 triliun lah anggaplah lempenginnya supaya gampang hitungnya. Biasanya untuk kegiatan pembangunan dan belanja-belanja itu 40%. 40% kalau 3 triliun berarti 1,2 T kan gitu. Nah ini ditransaksikan oleh pencari untung melalui birokrasi senilai 10%, bahkan ada yang sampai 12%, 17%. Coba bayangkan. Berarti uang yang keluar yang tidak berhubungan dengan pembangunan, kalau sebesar itu 10% lah taruh dilempengin dari 1,2 T berarti 100 miliar itu. Uang yang keluar baik melalui ke broker maupun kepada pemangku kejabatan. Pemangku pejabat maksudnya kan itu. Itu problem. Dan dari dulu problem itu tidak pernah terselesaikan sampai saat ini. Memang kita tidak menampilkan hal itu bisa saja terjadi, tetapi jangan terlalu besar seperti itu kan gitu. Dan biasanya, masih sedikit nih. Dan biasanya apa? Pemain-pemain transaksional itu dipelopori oleh birokrat. Mantan. Dan birokrat yang jadi. Termasuk birokrat ya, termasuk yang jadi. Kalaupun mantan, itu mencurigakan, itu bagian daripada kepentingan para pencari untung atau profiteur kan gitu. Itu yang jadi persoalan. Kalau fenomena hari ini menurut Bung Iwan ini kecolongan atau memang ada unsur disengaja ini? Tahu-tahu muncul mantan ASN yang notaben bagian daripada pemerintahan masa lalu sekarang jadi KM atau koordinatornya. Kira-kira bagaimana Bung Iwan? Kalau saya ini sih jebakan sebenarnya. Bukan tidak tahu sih mereka, tapi dalam situasi politik itu orang terpaksa dan dipaksa untuk melakukan kesepakatan gitu. Karena politik itu kompromis kan gitu. Pada dasarnya seperti itu. Dan biasanya bangsa Indonesia ya kita-kita lah tidak mampu kemudian adanya bersikap tegas kan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan rakyat secara keseluruhan. Kan itu. Berarti ada unsur kesengajaan. Bukan kesengajaan, adanya keterpaksaan harus melakukan itu. Harus mengakomodir. Ya, saya juga tidak menyalahkan bupati terpilih maupun wakil bupati terpilih, tetapi ini ada situasi kondisi yang terpaksa atau dipaksa sehingga dia harus menandatangani sinkronisasi itu, tim sinkronisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, paradigma ini adalah tim sinkronisasi itu tidak ada kewajiban sebenarnya dibuat secara resmi yang ditandatangani oleh bupati. Karena ketika ditangani oleh bupati dan wakil bupati ini menjadikan legitimasi bagi yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jauh dan lebih dalam lagi kan gitu. Ini sangat berbahaya kalau menurut saya. Oleh sebab itu tidak perlu lah. Seluruh relawan seharusnya itu memantau itu yang pertama. Yang kedua, seluruh relawan itu merupakan bagian daripada tim sinkronisasi, seharusnya begitu. Karena apa? Karena partisipasi masyarakat itu direpresentasikan oleh relawan gitu. Relawan itulah sebenarnya harus tim sinkronisasi, bukan kemudian muncul orang per orang kan gitu. Tetapi harus merupakan bagian dari kolektif dan kolegial kan gitu. Bung, kalau kita lihat di pemberitaan atau di media itu kan sudah termaktub tuh relawan tuh. Mungkin ada sih sebagian saya lihat Indramayu Barat tidak ada, ya kan? Nah itu kan bagian daripada otokritik ya. Harusnya visi misi RPJMD itu kan membahas hajat hidup orang banyak seluruh Indramayu. Ya idealnya memang harus diakomodir kan semua pihak, termasuk juga akademisi mungkin ya, akademisi ya, bukan hanya relawan ya Bung Iwan ya, sehingga proses akuntabilitas ya kan, transparansi, rasa trust kepada publik, ekspektasi pilkada kemarin terjawab itu, tidak dikecewakan. Tapi Bung Iwan, sebenarnya ada nggak undang-undangnya sih harus ada tim transisi, diatur tidak sih biar publik tahu ini sebenarnya kalau tidak dilakukan apakah boleh? Kalau menurut saya tidak ada pengaturan. Saya belum menemukan lah aturan yang berkaitan dengan kewajiban untuk membentuk tim transisi. Tapi kalau untuk melakukan sinkronisasi antara visi dan misi bupati dengan RPJMD kan itu ada kan itu melalui undang-undang pemerintahan daerah yang nomor 23 itu ya, itu tercantum di dalam pasal 265 ayat 1 dan 2 gitu. Ini bunyinya begini. Pasal itu menegaskan bahwa RPJD
menjadi pedoman dalam perumusan visi dan misi program kepala daerah, dan kemudian pada ayat 2-nya menegaskan RPJMD dan RKPD digunakan sebagai evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Oke. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Oleh sebab itu substansinya ke situ ada ya. tim kan itu dibuat kan, interpretasinya seperti itu. Sebenarnya nggak perlu harus tim juga nggak apa-apa, langsung dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah kan. Oke. Ngapain mempercayakan kepada orang lain? Oh, rakyat sudah mempercaya kepada bupati dan wakil bupati untuk melakukan perubahan, tiba-tiba dia disubstitusikan kepada orang yang memang tidak kapabilitasnya diragukan oleh sampean kan itu. Siap. Ya kan itu. Luar biasa. Bukan.